Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Husnul Timah, Prodi Ekonomi Syariah di MASE, akan mempresentasikan tentang ekonomi internasional. Selanjutnya, ekonomi internasional. Ekonomi internasional ini ialah ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antar negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Sumber energi Amerika Serikat, misalnya, sangat bergantung pada produsen luar negeri, sedangkan Jepang mengimpor hampir setengah dari makanan yang dikonsumsi oleh penduduknya. Sebaliknya, negara-negara berkembang sangat membutuhkan teknologi yang dikembangkan dan dihasilkan oleh negara-negara industri. Selanjutnya, sejarah pemikiran ekonomi internasional. Pemikiran mengenai ekonomi internasional ini berawal dari adanya hubungan perdagangan antar negara di dunia. Akibatnya adanya hubungan internasional dalam bidang ekonomi, maka terjadi perdagangan internasional yang meliputi kegiatan ekspor dan impor barang, nilai tukar pasar, valuta asing, dan beberapa jenis jasa yang melewati batas antar negara. Kemudian, membentuk kegiatan ekonomi internasional dalam bentuk kerjasama antar negara. Adanya perdagangan internasional kemudian menimbulkan berbagai macam konsekuensi yang kemudian perlu diselesaikan melalui pemikiran ilmiah di masing-masing negara. Selanjutnya, perdagangan internasional dapat dibagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama, pergerakan barang-barang secara lintas batas negara. Kategori ini berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, pergerakan jasa-jasa secara lintas batas negara. Kategori ini merupakan perdagangan yang jasa dengan transaksi yang melintasi batas-batas negara. Selanjutnya, pergerakan orang-orang yang melintasi batas-batas negara. Kategori ini berkaitan dengan kebebasan tenaga kerja atau badan hukum untuk bekerja di negara lain. Untuk selanjutnya, pergerakan internasional modal. Nah, kategori yang kategori ini investor asing dapat mengawasi modal yang diberikannya kepada perusahaan mancanegara. Untuk yang terakhir, transaksi ekonomi dengan pembayaran internasional. Kategori ini berkaitan dengan nilai tukar dan kegiatan tukar-menukar valuta asing. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini bukan hanya bermanfaat di bidang ekonomi saja, manfaatnya di bidang lain pada masa globalisasi ini juga semakin terasa. Di antaranya yang pertama di bidang politik, yang kedua sosial, dan yang ketiga pertahanan ekonomi. Untuk yang perdagangan internasional ini juga bermanfaat di bidang politik. Perdagangan antar negara bisa mempererat hubungan politik antar negara. Dan sebaliknya, hubungan politik juga bisa mempererat hubungan dagang. Yang kedua, itu sosial. Perdagangan internasional juga memiliki fungsi sosial. Misalnya, ketika harga bahan pangan dunia sangat tinggi, negara-negara penghasil beras berupaya untuk dapat mengekspornya. Di samping memperoleh keuntungan, ekspor di sini juga berfungsi secara sosial. Dan jika krisis pangan dunia terjadi, maka bisa berakibat pada krisis ekonomi. Akibat berantainya akan melanda ke semua negara. Selanjutnya, perdagangan internasional juga berfungsi untuk pertahanan keamanan. Misalnya suatu negara non-nuklir mau mengembangkan senjata nuklirnya. Selanjutnya, pengaruh pasar kredit internasional. Pengaruh ini berasal pada ekonomi dalam negeri.
Bank-bank serta perusahaan-perusahaan luhur dan perorangan dapat meminjamkan uangnya di dalam negeri maupun luar negeri, tergantung mana yang bertambah menguntungkan. Nah, keuntungan ini tergantung dari tingginya tingkat bunga yang dinegosiasikan oleh masing-masing negara. Nah, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.